Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi semuanya. Eh, Om Swastiastu. Pagi Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sambil menunggu kehadiran Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan jauh bisa hadir ya. Kita mendahului dulu jadwal pelajaran ya. Karena seperti kalian tahu, kita menggunakan Google Meet ini membutuhkan waktu yang sedikit agak lama gitu, karena harus menunggu juga kehadiran dari kalian, juga kehadiran dari yang lain-lain. Tapi sudah Bapak konfirmasi tadi sama Bapak Kepala Sekolah. Artinya kita mendahului 15 menit. Mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah bisa hadir. Nah, terima kasih kalian yang sudah bisa hadir hari ini. Mungkin seperti biasa teman-teman mungkin nanti hadir belakangan, karena memang sih undangannya kalau tidak salah saya sempat tadi jam 10:30 ya. Ya seharusnya yang ikut itu hari ini itu ya juga sudah segera bisa bergabung gitu. Tapi tidak apa-apa, mungkin ada gangguan sinyal dan lain sebagainya, atau mungkin ada masih HP-nya belum diisi paket data ya, dan lain sebagainya seperti itu. Tidak apa-apa. Baik, sebelum Bapak mulai, artinya seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini cepat bisa kita pahami. Silakan berdoa dalam hati. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai saja ya pembahasan kita hari ini tentang materi suggestion and obligation ya. Nah, kalau ingin lebih jelas nanti kalian bisa buka nanti materinya di Google Classroom-nya ya. Di Google Classroom-nya silakan buka materinya. Di sana juga sudah Bapak pasangkan link videonya ya, link videonya. Jadi materi yang dalam bentuk PDF itu silakan nanti dibuka-buka sambil mendengarkan penjelasan dari saya ya. Baik, saya arahkan dulu kalian ke materi pelajaran kita hari ini ya. Tunggu dulu. Saya menghilangkan gambar saya dulu biar tidak tidak terganggu. Ya, ini materi kita hari ini ya. Ya, dari awal dulu. Bentar, biar lebih besar dulu. Sudah kalian lihat itu di layar materi kita hari ini? Sudah Pak. Oke. Baik, saya minta salah satu anak dulu membaca judul pelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang mau membaca judulnya? Baca judul ya. Coba Wayan Agus Deni. Ya, Wayan Agus Deni. Yan Agus, coba dibaca judul dari pelajaran kita, judul materi pelajaran kita hari ini.
Iya, mana Agus ini? Atau biar biar cepat ya, coba lu deh Liliani. Obligation and suggestion. Ya, obligation and suggestion. Sebentar ya. Suggestion. Oke, ntar saya ngetik setting ini dulu. Ntar, udah betul itu, bagus. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira apa ya itu? Kewajiban dan saran. Kewajiban dan saran, ya. Betul sekali ya. Betul sekali. Oke, ntar Pak mau ini dulu. Ada settingan sedikit sekali. Tadi saya lupa nyeting. Ya ini yang memakan waktu lama ya, nyeting begini. Bentar dulu ya. Oke. Oke, judulnya adalah obligation and suggestion, kewajiban dan apa suggestion ini saran ya. Jadi ini judulnya ya, biar tidak tanda tanya terus, apa namanya, apa sih tujuan belajar kita hari ini. Jadi sebelum Bapak lanjutkan penjelasannya ya, Bapak sampaikan jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi apa tujuan kita belajar tentang ini? Yang ntar Bapak arahkan dulu kamera ke tujuan pembelajaran kita hari ini biar jelas ya. Nah ini dia. Lihat tulisan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa lihat di kamera? Di layar? Bisa, Pak. Oke, ini ya tujuan pembelajaran. Ya. Saya agak buram, Pak. Ya, mungkin itu kalau buram masalah sinyal saja ya. Nah, apa-apa ya. Nanti kan bisa kalian lihat di YouTube ya, di YouTube. Kalau tujuan pembelajaran ini tidak kalian lihat di materi PDF-nya itu nggak bisa dilihat ya. Nanti tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di YouTube ya, karena ini sudah direkam di YouTube. Jadi coba yang bisa membaca itu siapa ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa itu yang katakan? Oh, ya. Yang jelas nih, Laude Liliani ya. Oke, baik Laude, melanjutkan saja. Ya. 1. Melengkapi teks percakapan yang melibatkan ungkapan memberi saran. 2. Melengkapi teks percakapan yang melibatkan ungkapan memberi saran. Melakukan percakapan yang melibatkan ungkapan memberi saran. Melakukan percakapan yang melibatkan ungkapan saran dan kewajiban. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menyusun teks tentang saran atau suruhan atau larangan secara lisan. 2. Siswa dapat menggunakan kosakata yang tepat dan berkaitan dalam menyusun teks lisan tentang saran, suruhan, larangan secara lisan. 3. Siswa dapat menggunakan pengucapan yang benar dan tepat dalam menyusun teks lisan tentang saran, suruhan, larangan secara lisan. Terima kasih. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau tadi ini nggak perlu dibaca sih yang di atasnya nih ya, dan ini indikatornya, tapi nggak apa-apa karena memang sebenarnya mau saya untuk membaca ini aja. Oke, tapi nggak apa-apa sudah dibaca. Jadi inilah tujuan belajar kita hari ini. Ya, ada 3 tujuan utamanya ya. Ini yang saya tulis, tapi nanti kadang-kadang begini lah. Kadang-kadang setelah kita berjalan, ya seperti pengalaman Bapak mengajar ya sudah beberapa kali, artinya sudah bertahun-tahun. Sudah kita tulis tujuan pembelajarannya begini, tapi nanti begitu berjalan ada namanya inspirasi ya. Tiap orang punya inspirasi. Nanti atau
keinginan gitu, keinginan lain. Seperti sekarang ini mungkin nanti begitu berjalan nanti Bapak punya keinginan lain, oh saya tambahlah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mungkin nanti apa gitu. Itu nanti seperti yang Bapak sampaikan di awal pertemuan dulu, itu tujuan pembelajaran itu yang paling nanti bisa saya lihat itu apakah pembelajaran kita bisa tercapai apa enggak, itu biasanya Bapak bentuk dalam bentuk Bapak buat dalam bentuk ini biasanya dalam bentuk tugas gitu ya, tugas akhir berupa biasanya Pak berikan dalam bentuk video gitu. Jadi itu biasanya Bapak tidak tulis itu di dalam rencana pembelajaran, tapi begitu berjalan Bapak punya inisiatif, tujuan yang muncul tiba-tiba saja di otak Bapak itu biasanya itu membuat video. Tapi biasanya membuat videonya itu gabungan dari beberapa materi. Kalau misalnya satu materi itu misalnya ini saja obligation dan suggestion, ini nanti videonya terlalu singkat. Biasanya makanya itu Bapak bentuk dalam bentuk tugas proyek biasanya. Gitu biasanya. Proyek sekarang kita membuat video. Nah, itu biasanya muncul tiba-tiba. Jadi jarang Bapak tulis di rencana pembelajaran. Nah itu supaya kalian tahu, mungkin ini pun nanti di minggu ke depan ini Bapak akan mempersiapkan kalian untuk membuat video pembelajaran ya. Nanti dalam membuat videonya itu juga tidak mesti artinya sendiri seperti yang sudah Bapak jalankan di tahun-tahun yang lalu. Itu biasanya kalau ada proyek membuat video itu biasanya Bapak suruh membuatnya itu berkelompok. Jadi apakah kalian siap ya sebelum Bapak melanjutkan ini? Nanti kalau misalnya Bapak suruh kalian buat video berkelompok, apa kalian siap? Siap, Pak. Nah, oke, bagus. Oke. Jadi siap-siapkan nanti ya materi, artinya pelajari lagi materi yang sudah disampaikan dari awal itu ya. Mungkin nanti videonya itu berupa percakapan, dialog ya. Apakah dialognya itu harus tanpa teks atau dengan teks kemudian divideokan, apa seperti itu nanti apa pikirkan dulu teknisnya ya. Yang penting kalian siap itu aja. Oke? Siap? Baik, Pak. Oke, good. Baik, kalau begitu kita lanjutkan sekarang ke penjelasannya. Dulu. Jadi perhatikan dulu sebelum kita menonton video pembelajarannya, Bapak tambahkan dulu penjelasan dari Bapak ya. Bapak juga tidak, nanti Bapak suruh juga membaca ini materinya supaya lebih jelas kalian pahami. Kita lihat dulu dari kata pengantar dari pelajaran ini ya, materi ini. Materi ini sangat penting ya. Yang sedang berada di kelas 8 ini sangat penting materinya. Intinya memberikan saran. Itu inti dari makanya ini diberi judul suggestion ya. Saran dalam bahasa Inggris dapat menggunakan should dan juga should not. Sedangkan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan atau dalam bahasa Inggrisnya obligation dapat menggunakan namanya auxiliary model ya, auxiliary model. Nah, ini nanti mudah-mudahan dari waktu nanti Bapak silahkan ada beberapa namanya auxiliary model atau kata kerja bantu modal dalam bahasa Inggris. Itu salah satunya lah must dan
tentunya must itu dalam bentuk positif, sedangkan must not itu dalam bentuk negatif. Nah, itu nanti mudah-mudahan ada waktu ya, sebab ada nanti auxiliary modal selain must dan juga must not. Jadi selain must ada nanti modal should juga termasuk modal ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan materi di bawah ini. Nah, ini kita mulai dari obligation ya, obligation. Siapa yang mungkin jelas melihat itu di kamera? Nah, supaya tidak saya saja ya, karena saya sudah jelas melihat di layar saya. Mungkin di layar kamu siapa yang bisa melihat jelas itu? Astiti, Lydia Astiti. Mana ya anaknya? Halo Lydia. Oh ini ya. Silakan Lydia, baca itu materinya. Pelan-pelan bacanya ya. Biar teman-teman juga bisa lebih jelas mendengarnya. Obligation. 1. Pengertian. Obligations adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Oke. 2. Ekspresi-ekspresi mengungkapkan keharusan. Ketika kita mengungkapkan keharusan dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata-kata di bawah ini, seperti have to and must. 3. Struktur obligation. S plus must plus V1, S plus must be plus adjective on noun and adverb. Oke. Bagus ya. Karena saya suruh membaca saja. Sekarang Bapak jelaskan ya. Artinya berikan penjelasan tambahan itu supaya lebih paham kamu. Jadi pengertian dari obligation ini ekspresi ya. Ekspresi itu berarti ungkapan yang menyatakan kewajiban itu. Atau bahasa Inggrisnya obligation itu pengertiannya adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Jadi kita menggunakan ekspresi ini pada saat kita mau menyampaikan sebuah aturan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang mau kita ajak berkomunikasi. Itu dalam konteks bahasa ya, ini bukan dalam konteks kehidupan umum, tidak. Ini dalam konteks bahasa. Ekspresi obligasi atau ekspresi yang menyatakan kewajiban. Jadi kapan kita menggunakan ekspresi itu ya pada saat kita mau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan aturan atau sesuatu yang kita janjikan kepada orang. Jadi itu pada saat itulah kita menggunakan ekspresi obligation ini. Itu maksudnya dari penjelasan ini. Kemudian ekspresi yang mengungkapkan keharusan. Jadi karena ini terkait dengan sesuatu yang kita janjikan dan aturan, itu berarti keharusan. Kalau ekspresi yang menyatakan suatu keharusan itu biasanya menggunakan kata-kata have to atau must. Nah, apa bedanya have to dengan must? Ya. Sebentar ya. Have to dan must itu artinya sama. Sama-sama berarti harus. Ya, harus. Have to artinya harus. Must juga artinya harus. Cuman bedanya kalau have to itu tingkat keharusannya tidak terlalu signifikan. Ya, kalau mungkin kita presentasikan, kalau kita menggunakan have to berarti keharusannya mungkin 75%. Sedangkan kalau kita menggunakan must itu nanti tingkat keharusannya itu 100%. Ya, wajib istilahnya itu kalau must.
Sedangkan have to itu tingkat keharusannya mungkin 75%, itu sebagai bayangan saja ya. Jadi seperti itu kira-kira perbedaan antara have to dengan must. Nah, struktur kalimat maksudnya ini ya, ini yang nomor 3 nih. Struktur kalimat dari kalimat yang menggunakan ekspresi obligation ya. Jadi S ini maksudnya adalah subjek kalimat ya. Jadi subjek kalimat, kemudian ada yang tahu apa itu subjek kalimat? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya subjek kalimat? Mungkin Fajar Ananta tahu ya subjek kalimat. Apa itu subjek kalimat? Ada yang tahu? Coba angkat tangan siapa yang tahu subjek kalimat? Coba. Saya coba tunjuk Fajar Ananta. Halo Fajar. Mungkin gangguan sinyal. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Ya Pak, ya Pak. Oh ya, Fajar silakan. Apa itu subjek kalimat? Subjek adalah bagian klase yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Subjek apa yang dibicarakan? Intinya apa yang dibicarakan ya? Ya. Ada yang berpendapat lain? Tidak, Pak. Sama ya? Jadi subjek kalimat itu apa yang dibicarakan? Iya, Pak. Baik. Kalau begitu pengertiannya kalian, saya akan dulu kembali ke materinya. Dan gimana? Subjek kalimat itu bukan apa yang dibicarakan, tapi siapa yang berbicara. Itu kalau kalimatnya itu diucapkan ya, atau kalimatnya lisan. Kalau kalimat tulis, kalau bahasa tulisnya, subjek itu adalah pelaku. Yang jelas subjek itu adalah pelakunya. Kalau bahasanya tulis, siapa yang menulis, itu subjek kalimatnya. Sedangkan kalau bahasanya lisan, subjek kalimat itu adalah siapa yang berbicara. Jadi bukan yang dibicarakan, tapi orangnya yang berbicara, itulah subjeknya. Jadi istilah dalam kalimat itu, subjek kalimat adalah pelakunya. Siapa yang melakukan pembicaraan atau siapa yang melakukan menulis itu, itulah subjek. Paham sekarang? Paham, Pak. Oke, ya salah apa? Mungkin karena baru kali ini mendengarkan itu ya, mungkin baru kali ini mendengarkan. Nah, sedangkan apa yang dibicarakan itu adalah namanya objek. Ya, objek istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Subjek itu adalah pelaku, objek itu adalah yang diperlakukan. Jadi tidak terbalik ya. Atau kalau dalam bahasa lisan, subjek itu adalah si pembicara, sedangkan objek itu adalah yang diajak berbicara ya, atau yang dibicarakan. Itu kalau bahasa lisannya. Kalau dalam bahasa tulis, subjek itu adalah siapa yang menulis, orangnya yang menulis, itu pelakunya yang menulis, itu kalau dalam bahasa tulis. Sedangkan objeknya itulah siapa yang ditulis atau apa yang ditulis. Itu kan sekarang bisa dipahami itu antara subjek dan objek. Bisa, Pak. Oke, ya silakan. Nah, itu artinya penjelasan tambahan yang mungkin di materi ini tidak
saya tulis itu. Mungkin di dalam video nanti ada. Nah, struktur kalimat dari ekspresi obligation itu adalah subjek dulu. Setelah subjek diikuti oleh kata must atau have to atau has to, ya, have to atau has to, tergantung nanti subjeknya ya. Ini saya tambahkan ya, nanti have to juga nanti sama dengan has to ya, jadi tidak mesti have to saja, tergantung subjeknya nanti. Kalau subjeknya jamak nanti dia pakai have to, tapi kalau subjeknya tunggal dia nanti pakai has to. Oke, nah setelah must diikuti oleh kata kerja pertama, verb one. V-nya ini singkatan dari verb. Verb artinya kata kerja. Kata kerja satu maksudnya ini. Kata kerja pertama. Nah, mungkin kalian pernah mendengar yang belajar bahasa Inggris, itu ada bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Makanya kalau saya jelaskan ini akan lama sekali makan waktu. Tapi tidak apa-apa. Kalian saya lihat semangat ini mengikuti, saya tambahkan penjelasan. Makanya Pak katakan tadi waktu kita sebenarnya tidak cukup, hanya 1 jam, lebih dari itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu dikenal beberapa bentuk kata kerja ya. Kalau tidak salah ada 5 bentuk, sebab yang bentuk dasar seperti ini aja ada bentuk 3 bentuk ya. Kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Pernah mendengar istilah itu ya? Pernah? Ada yang pernah mendengar istilah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris? Ada yang pernah mendengar? Leliani yang belajar pernah mendengar? Pernah, Pak. Oke. Sedangkan yang lain bagaimana? Pernah mendengar itu? Nah, Kemang Ajeng pernah mendengar, Mang? Halo Kemang Ajeng. Pernah. Nah, itu nanti silakan secara mandiri ya pelajari itu bentuk kalimat itu. Jadi ada bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Bapak tidak detail bisa menjelaskan di sini karena nanti masalah waktu. Ya, nanti silahkan pelajari sendiri, cari bentuk kata kerja. Kalian kan punya alat HP atau laptop, nanti silahkan telusuri di internet bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, itu Bapak serahkan pada kalian nanti. Kalau Bapak jelaskan sekarang di sini, nanti waktunya akan lama sekali. Nah, setelah kata kerja ini baru diikuti oleh must. Nah, setelah must itu ditambahkan lagi dengan kata be. Ya. Setelah itu diikuti oleh adjective. Adjective adalah kata sifat. Atau kalau tidak adjective ya noun. Noun itu kata benda. Atau bisa juga diikuti oleh adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, nanti kalian berselancar lagi ya, nanti cari-cari bentuk kalimat yang mengikuti pola ini. Ya. Jadi Bapak hanya bisa Halo, menambah. Pak. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak. Saya keluar dulu dari Google Meet-nya, Pak. Nanti saya di YouTube nonton. Oh ya, silakan. Ya, Rustika Yanti Iya, Pak. Sakit ya. Ya, silakan. Oke, kita sekarang bersembilan, kenapa apa. Baik, Bapak lanjutkan sekarang penjelasannya. Seperti yang terakhir saya katakan tadi, silakan ini kalian sendiri nanti berselancar lagi di internet ya, cari struktur kalimat yang menyatakan ekspresi obligation, cari strukturnya, cari contoh-contoh kalimatnya ya. Kalau Bapak di sini nanti ditambahkan, waktunya akan lama sekali. Baik, saya lanjutkan sekarang ke penjelasan berikutnya. Oh, ini ada contohnya ya.
ini berikan contoh. Nah, supaya lebih seru, saya sekarang tunjuk Komang Ajeng ya, Komang Ajeng Ratna Kumala. Silakan dibaca, itu bisa dilihat dong. Bisa, Pak. Oke, silakan baca dulu semuanya nih, dibaca aja dulu. Bentar, Pak, kepotong. Yang mananya kepotong? Oleh ada gambar saya ya kelihatan enggak sih? Diginikan man HP-nya, landscape kan HP-nya. Iya, Pak, sudah, Pak. Ya, pelan-pelan aja. Satu merupakan modal verb yang dipergunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan. Contoh, do we have to bring a plan for our school yard? Ya, 2. Do you have to go? oke. 3. I have to go to school at 7 o'clock. Oke. Terus D. bawahnya. Harus. Di dalam obligation, kata must dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan, biasanya berhubungan dengan aturan. Ya. Contoh, all students must wear uniform. You must. I can hear you. Oke, bagus, Man. Terima kasih. Baik. Ya, kenapa saya suruh membaca ya, supaya kamu terbiasa membaca begitu ya. Ya, bagi yang menggunakan HP yang mungkin tampilannya terpotong, silakan HP-nya itu di landscape-kan ya, karena ini settingan dari file ini saya buat landscape ya, karena kalimatnya panjang-panjang ya. Kalau pendek nanti, kalau panjang seperti ini kita portrait, gunakan portrait namanya istilahnya, atau berdiri, nanti ya kalimatnya terpotong. Itu yang seperti yang dialami Komang Ajeng tadi. Baik, bagus Umang, sudah bagus cara membacanya. Jadi Bapak ulangi, contoh kalimat ekspresi mengungkapkan keharusan. Jadi contohnya tadi, kan penjelasannya sudah tadi, sekarang contoh kalimatnya. Have to itu merupakan kata kerja modal, kata kerja bantu modal, auxiliary verb sebenarnya, yang dipergunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan. Misalnya, do we have to bring a plan for our school yard? Siapa yang bisa mengindonesiakan ini contoh ini? Oke, Leniani. Apakah kita harus membawa tanaman untuk halaman sekolah kita? Ya, oke. Apakah kita harus membawa tanaman tanaman untuk halaman sekolah kita? Ya, bagus. Terus nomor 2. Apakah kamu harus pergi? Oke, do you have to go? Apakah kamu harus pergi? Oke, terus nomor 3. Saya harus pergi ke sekolah jam 7. Ya, oke. I have to go to school at 7 o'clock. Saya harus pergi ke sekolah pada jam 7 tepat. Jadi sudah ada kata o'clock, jam itu menandakan jamnya tepat. Oke, bagus. Nah, itu. Oh, sebentar. Oke. Sekarang must. Nah, itu kan ini sebenarnya have to itu kan harus artinya, tapi tingkat keharusannya tidak mutlak. Nah, sekarang yang must ini harus yang tingkat keharusannya itu lebih tinggi. Ya, di dalam kata must ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan, biasanya berhubungan dengan aturan, bukan aturan. Jadi sesuai dengan aturannya. Misalnya, all student must wear uniform. Coba lanjutkan Laliani. Apa kira-kira bahasa Indonesianya ini? Semua siswa harus memakai seragam sekolah. Oke, semua siswa harus memakai seragam sekolah. Oke. Terus nomor 2. Anda harus berbicara lebih keras. Saya tidak dapat mendengar Anda. Oke, bagus sekali. Tapi sebenarnya Terima kasih, Pak.
Tapi sebenarnya kan bisa kamu manfaatkan Google Translate-nya, boleh. Kamu bermain multi window saja. Oke. You must speak louder. I can't hear you. Kamu harus berbicara lebih keras. Saya tidak bisa mendengarmu. Nah, bagus. Itu semuanya, ajang membacanya sudah bagus juga. Kemudian Eliani menerjemahkannya dengan baik. Oke. Lanjutkan sekarang ke suggestion-nya, yang ke B. Nah, ini membaca saya kira tidak terlalu sulit. Nah, kalau Fajar tadi tidak, sekarang bisa nggak Fajar membacanya itu? Iya, Pak. Nah, bisa membaca sekarang yang kelihatan di layar. Dibaca saja. Silakan Fajar. Suggestion. Satu, pengertian asking, giving, suggestion. Asking and giving suggestion adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. Dua, bentuk-bentuk ungkapan. Dalam bagian ini diberikan dan dijelaskan beberapa ungkapan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. Oke. Lanjutkan karena ini. Ya, lanjutkan. Asking suggestion. Yeah. What should I do? Yeah. Do you have any ideas? Do you have any suggestion for me? Can you tell me what I should do? Yeah. Do you have any advice for me? Yeah. Will you give me some suggestion, please? And you, can you give me some advice about what do you recommend? Please tell me what should I do? Berikutnya. Yang B. Bisa lihat yang B? Bisa lihat yang B-nya? Ya, Pak. Bisa yang lihat ini yang di B? Bisa. Oke, tuliskan. Giving suggestion. You saw you had belum, Pak. You need atau ought to. You need to. You get better. You ought to. I think you should. Advise you to. I suggest you to. I suggest that you recommend you to. Maybe you should. Oke, stop dulu. Oke. Baik, saya kembalikan ke pengertiannya dulu. Ya, udah bagus ya. Fajar, terima kasih. Pengertian dari asking, giving, suggestion atau ekspresi yang mengadakan menanyakan dan memberikan saran. Asking, giving, suggestion artinya menanyakan dan memberikan atau merespon saran. Asking and giving suggestion adalah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana cara meminta dan memberi saran kepada orang lain. Jadi, sana pengertiannya ya. Pengertian dari suggestion. Kalau bentuk-bentuk ungkapannya, ya ini bentuknya yang sudah dibaca oleh Fajar tadi. Bentuknya untuk menanyakan saran. Jadi kita meminta saran dari orang. Kalian boleh dengan cara seperti ini. What should I do? Do you have any ideas? Do you have any suggestion for me? Can you tell me what I should do? Do you have any advice for me? Will you give me some suggestion, please? Atau pendek, any idea? Berikutnya, can you give me some advice about? Berikutnya, what do you recommend? Berikutnya, please tell me what I should do. Please tell me what should I do. Nah, itu untuk asking suggestion atau menanyakan atau meminta saran. Nah, sekarang ini ungkapan untuk menyatakan saran atau memberikan saran. You should, you need atau you ought to sama artinya. You had better,
You ought to. I think you should. I advise you to. I suggest you to. I suggest that you. I recommend you to. Maybe you should. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran. Nah, supaya lebih jelas, mungkin ada yang bisa menerjemahkan ini untuk yang meminta sarannya. Siapa yang mau? Coba Kadek Nanda, bisa ya? Nanda Gautama. Nah, ya. Lita Putri, coba Lita Putri. Halo Lita. Halo Pak. Oke, bisa nggak kamu menerjemahkan ini? Ya, kita sama-sama lah menerjemahkannya. Agak buram Pak, gini kepotong juga Pak. Oh, kalau di balik misalnya. Siapa yang pakai laptop ini? Yang pakai laptop? Komang aja pakai laptop ya, Mang? Kan Pak? Oh, Leliani kayaknya pakai laptop. Ya Pak. Oke, sebelum ini mungkin saya tanya dulu. Yang bisa melihat utuh itu siapa? Lydia Siti bisa melihat utuh itu, Lydia. Buram Pak, ngeblur. Ngeblur. Tapi bisa dilihat semua? Bisa. Bisa baca yang Bisa. untuk bisa dibaca ya Ngeblur. yang bagian Ngeblur. ngeblur. Oh, itu masalah sinyal aja. Ya, oke, supaya coba Komang Ajeng ya. Kembali saya suruh Komang Ajeng dulu. Nanti yang B-nya mungkin baru lihat. Coba Komang Ajeng yang bisa nggak mencari terjemahkan untuk yang bagian asking suggestion ya, Mang? Bentar Pak, kepotong juga Pak. Yang A-nya ini. Asking suggestion. Atau bersama-sama yuk, biar cepat. Udah Pak, udah lihat Pak. Oke. Kira-kira what should I do apa artinya? Apa yang harus saya lakukan? Oke, bagus. Do you have any ideas? Apakah Anda punya ide? Oh, bagus sekali. Terus, do you have any suggestion for me? Apakah Anda punya saran untuk saya? Good. Can you tell me what I should do? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Ya. Terus, do you have any advice for me? Apakah Anda punya saran untuk saya? Okay, good. Will you give me some suggestion, please? Maukah Anda memberi saya beberapa saran? Okay. Any idea? Apakah ada ide? Ya, ada ide, ada saran. Okay. Can you give me some advice about? Bisakah Anda memberi saya beberapa saran tentang... Ya, okay, good. What do you recommend it? Apa yang Anda rekomendasikan? Okay, what do you recommend? Apa yang Anda rekomendkan? Ya, okay. Please tell me what I should do. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Oke, itu beberapa cara. Tentunya ada cara lain lagi. Nanti silahkan kalian yang browsing di internet ya. Itu beberapa cara. Bagus sekali. Terima kasih Komang. Nah, sekarang untuk bagian B-nya Leliani. You should. Oke. Anda harus. Ya. You need or ought to. Oke. Anda perlu atau seharusnya. Oke. You had better. Ya. Anda sebaiknya. Oke. You ought to. Anda harus. Ya. I think you should. Saya pikir Anda harus. Ya. Bagus. I advise you to. Saya menyarankan Anda untuk. Ya. Terus. I suggest you to.
Anda untuk Ya. I recommend you to. Ya. Saya merekomendasikan untuk kamu. Ya. Maybe you should. Mungkin kamu harus. Ya. Maybe you should. Terima kasih, Pak. Oke. Maybe you should. Mungkin kamu sebaiknya. Mungkin kamu seharusnya. Begini. Nah, itu bagus. Terima kasih Liliani. Ini ungkapan untuk memberikan saran. Sedangkan ini ungkapan untuk menanyakan saran atau meminta saran. Kita kan sering minta saran sama orang, terutama biasanya kepada orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Nah, kalau dalam bahasa Inggris nanti cara-cara ini bisa kamu gunakan. Nah, kadang-kadang kita juga dimintai saran oleh orang. Nah, bagaimana caranya menyampaikannya? Kamu bisa pilih cara yang ini, yang di ini ya, gitu. Nah, bagus, kalian bagus semua sih. Saya lihat dulu yang hadir masih berapa, masih 8 orang yang bertahan. Bapak kurang tahu ya, mungkin Bapak kepala sekolahnya hadirnya di YouTube ya, atau mungkin beliau karena sibuk sekarang, mungkin beliaunya melihat pembelajaran ini di YouTube, karena link YouTube-nya sudah juga Bapak serahkan sama beliau. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Di samping beberapa ungkapan asking and giving suggestion di atas, di bawah ini juga terdapat respon atau tanggapan yang sering digunakan dalam pelajaran bahasa Inggris. Jika seseorang memberikan sebuah saran, ada kemungkinan orang tersebut menolak atau menerima saran. Ya, tentunya kadang-kadang kita memberikan saran pada orang kan, misalnya adik atau teman. Kadang-kadang saran kita diikuti atau disetujui, atau kadang-kadang juga saran kita juga tidak disetujui atau ditolak. Kita juga sering begitu kan, menerima saran dari orang, kadang-kadang kita setuju, tergantung dari sarannya, kemudian kadang-kadang kita juga tidak setuju atau disetujui. Nah, caranya bagaimana? Nah, untuk menyetujuinya kita bisa dengan cara seperti ini. Coba supaya lebih bagus, coba Gede Narayana, D, silakan baca D. Halo Gede Narayana, bisa dengar? Ya. Oke. Yang dari Bali Timbang kan Gede Narayana? Iya, Pak. Oke, silakan Gede. Baca ini. Kamu bisa lihat ya? Yang mana, Pak? Yang Coba ini. tunjukin, Pak. Yang A ini. Baca yang turun ke bawah ini. Yang Ya. agreeing with you. Ya. I think you Oke. I think So. so. Kemudian. So that's a good idea. Ya, betul. That's alright. Oke. That's it. Thanks. You I'll try. Advice, ya. Terus? That's sound great. Oke, bagus deh, bagus, hebat. Oke, ya itu kalau kita menyetujui saran orang ya. Ini ada salah ketik ya, nanti saya jelaskan. Pertama, I agree with you, saya setuju denganmu. Kemudian, I think you're right, saya pikir kamu benar. I think so, saya pikir juga begitu. Itu maksudnya, I think so. That's a good idea. Itu ada ide yang bagus. That's right, benar sekali. Thanks, terima kasih. I will, ini berasal dari kata I will atau I shall. Ya, disingkat I'll. Ini seharusnya TRY, ini salah ketik ya. Ini berarti dari sumbernya salah ketik, karena saya ini copy paste ya. Ini try, artinya coba. I'll try your advice, artinya saya mencoba saranmu. Oke, dan terakhir, that sounds good. Kedengarannya hebat. Nah, itu cara kita menyetujui. Nah, bagaimana kalau kita menolak saran? Coba
Siapa yang? Oh, ini coba Niluh Putu Junia Paramita. Halo, Junia. Halo, bisa dengar Junia? Oke, enggak. Oke, kalau begitu coba Sukma Dewi. Halo Sukma Dewi. Ya, Pak. Oke, kamu bisa melihat yang ini, bisa membacanya? Yang B itu kan, Pak? ya, silakan dibaca. No, I don't think so. Ya, I disagree with you. ya, That's not a good idea. ya, bagus. I understand your point, but I think. Oke, bagus sekali Sukma Dewi. Ya, bagus. Nah, ini ungkapan-ungkapan untuk kalau misalnya kita ungkapan untuk tidak menyetujui atau menolak saran. Ya. Cara yang satu ini, no I don't think so. Siapa yang mau coba menerjemahkan itu? Oh ya, Fajar yang menerjemahkan. Ini. Iya, Pak. Oke. Tidak, saya tidak berpikir begitu. Oke. Terus? Saya tidak setuju dengan Anda. Oke, I disagree with you. Terus? Itu bukan ide yang bagus. Oke, terus? Saya mengerti maksud Anda, tetapi saya pikir. Oke, bagus sekali, Fajar. No, I don't think so. Tidak, saya pikir tidak begitu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Nomor 3, that's not a good idea. Itu bukan ide yang bagus. Terakhir, nomor 4, I understand your point, but I think. Saya mengerti maksudmu, tapi saya pikir bla 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 bla. Nah, itu cara-cara kita menolak atau tidak menyetujui apa namanya saran dari orang lain. Karena ada. Oke, bagus. Semuanya bagus ini. Yang hadir ini semuanya bagus, sudah siap mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, terakhir ini saya coba memberikan satu contoh dialog. Kembali kita belajar membaca. Tidak apa-apa ya, kita banyak-banyak membaca. Mungkin sekarang Lita Putri bisa. Halo Lita. Halo Pak. Ya, sekarang bisa ya? Nah, ngeblur lagi. Iya Pak. Tapi kadang kelihatan. Oh, begini. Lagi ngeblur gitu Pak. Oh, itu masalah sinyal. HP-nya itu kalau bisa didiamkan aja begitu. Tapi bisa lihat nggak? Pelan-pelan ya? Bisa dikit-dikit Pak. Oke. Seberapapun kamu bisa. Ya, coba dibaca contohnya. Ini contoh dialog ya. Mr. Daruken. Hi Lepo. Mr. Lepo. Hi Daruken. Mr. Daruken. Why you look sad? Mr. Lepo. I'm Confused. confused. Oke. Mr. Daruken. Why Confused. do you Confused. have a problem? Oke. Mr. Lepo. I have. Maaf Pak, ngeblur Pak. I haven't been able To pay this. to pay the school administration. Do you have an defense to me? Okay. I think Mr. Daruken, you should ask the
dispensation Okay. to the school, Okay. Mr. Lipo. It's good idea. It's good idea. Thanks, Daruken. Okay, Mr. terakhir. Daruken, you welcome. Oke, ya. Oke, karena sinyalnya main-main, ya saya tahu itu ya kelihatannya lagi terang, lagi ngeblur, lagi terang, lagi ngeblur ya seperti itu. Karena artinya sinyalnya tidak konsisten. Ya, saya bantu ya. Hai Lepo. Ya, artinya sama saja dengan bahasa Indonesia. Hai Daruken. Daruken bertanya, why you look sad? Kenapa kamu kelihatan sedih? Jawab sama Lepo, I am confused. Saya bingung. Gitu kan. Ditanya lagi sama Daruken, why confused? Kenapa bingung? Do you have a problem? Apakah kamu punya masalah? Dijawab sama Lepo, I haven't been able to pay the school administration. Saya tidak pernah bisa membayar administrasi sekolah yang mungkin semacam SPP dan lain sebagainya. Do you have any advice to me? Tanya, Pak Lepo bertanya pada Pak Daruken, apakah kamu punya saran untuk saya? Jadi advice ini saran ya. I think you should ask dispensation to the school. Saya pikir, jadi diberikan sarannya, caranya memberikan ini ya. You should ask. Kamu seharusnya minta dispensasi kepada sekolah. Itu sarannya Pak Daruken ya. It's a good idea. Dijawab sama Lepo. Itu ide yang bagus. Thanks Daruken. Terima kasih Pak Daruken. You're welcome. Terima kasih kembali. Ya, nanti silakan kamu cari-cari contoh apa namanya? Contoh dialog lagi ya. Jadi contoh dialog lagi sebanyak-banyaknya untuk menambah apa namanya? Menambah pengetahuan kalian sehingga kalian betul-betul paham dengan apa namanya? Dengan ini apa namanya? Dengan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang menyatakan saran dan kewajiban ini. Itu coba kita lanjutkan dulu setelah ini apa yang ada. Nah, sekarang baru kita tambah penjelasan kita dengan video. Nah, kalian yang hadir ini sudah siap menonton video? Sudah, Pak. Oke, bagus sekali. Videonya ya lumayan ya, sekitar 10 sampai 12 menit ya. Silakan kalian boleh sambil ngambil camilan, mungkin dengarkan video berikutnya. Perhatikan video berikutnya terkait dengan suggestion and obligation. Mungkin ada penjelasan tambahan supaya ilmu kalian bertambah. Baik, saya mencoba mengarahkan kalian ke sana. Mungkin di sini ya. Bentar ya. Saya mengarahkan dulu. Assalamualaikum Mungkin baru warahmatullahi wabarakatuh. hanya saja. Selamat berjumpa kembali di channel English from Indonesia. Sebentar saya nyalakan gambar saya dulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas 8 semester 1. Bisa kalian lihat ya. Yaitu tentang asking and giving suggestion and obligation. Bisa lihat di layar? Dalam bahasa Inggris. Pendapat Oke, sebentar mungkin. Bisa. keharusan atau kewajiban. Ya bentar nanti Bapak ulang ya. Nanti supaya lebih jelas mungkin baiknya yang di Sedangkan untuk obligation, kita bisa menggunakan Kalau di- must atau must not. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Hari ini saya akan membahas materi kelas 8 semester 1 KJ 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait Bapak ulang ya? kebiasaan dan Biar himbauan
biar kalian tidak sesuai dengan konteks bingung penggunaan. ya, karena settingannya tadi boncak. Di sini saya akan memfokuskan pembahasannya pada Nah, ini suggestion mungkin lebih dan jelas. obligation. Apa Suggestion ulangi? itu adalah Siap kalian? Siap? Halo? Ya. Siap? Pak Siap. ulangi. Oke, Pak ulangi ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Iwisung Indonesia bersama saya Misanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas 8 semester 1, chapter 3, yaitu tentang asking and giving suggestion and obligation. Suggestion itu berarti saran dalam bahasa Inggris. Sedangkan obligation itu bermakna keharusan atau kewajiban. Nah, untuk mengungkapkan saran kita bisa menggunakan should atau should not. Sedangkan untuk obligation kita bisa menggunakan must atau must not. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Hari ini saya akan membahas materi kelas 8 semester 1 KJ 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini saya akan memfokuskan pembahasannya pada suggestion dan obligation. Suggestion itu adalah nasihat atau saran, sedangkan obligation itu adalah kewajiban. Baik, mari kita diskusikan satu persatu. Expression of suggestion is the statement for giving advice to make someone better next time. Suggestion atau saran adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang sedang ada masalah ataupun kesulitan. Pada intinya, suggestion digunakan untuk memberikan jalan keluar atau solusi atau saran kepada orang lain. Di sini model yang digunakan adalah should. Should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Nah, saran ini sifatnya tidak wajib, berbeda dengan obligation atau kewajiban atau keharusan. Pattern atau pola yang digunakan adalah subject plus should plus verb 1. Dan yang kedua, subject plus should be plus adjective, noun, adverb. Jadi rumus yang pertama ini digunakan untuk kalimat verbal, sedangkan rumus yang kedua digunakan untuk kalimat nominal. Kita coba lihat contohnya. Lila should eat nutritious food. Lila sebaiknya makan makanan yang bergizi. Nah, di sini should itu kita menggunakan rumus yang pertama should, kemudian eat itu verb 1. Untuk membentuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah should. Contohnya, Adelia should not eat sweet and spicy food. Adelia sebaiknya tidak makan makanan manis dan pedas. Di sini setelah should itu ditambahkan dengan kata not. Sedangkan untuk kalimat tanya, kita meletakkan should di depan kalimat. Contohnya, should we go to Tita's house to do the homework? Yes, we should. Apakah sebaiknya kita pergi ke rumah Tita untuk mengerjakan PR? Nah, di sini should diletakkan di awal kalimat. Jadi kita menggunakan should dulu, kemudian baru subjek dan diikuti dengan verb. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta saran, yaitu will you give me some suggestion please? Do you have any suggestion for me? Please tell me what should I do? Any idea? Dan di samping ini adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran. Ungkapannya adalah I recommend that you blah blah blah. I'd like to suggest that blah blah blah.
I suggest that you blah blah blah. It's better for you blah blah blah. You should blah blah blah. You must blah blah blah. Nah, bagaimana untuk menanggapinya? Kita bisa menanggapinya dengan accepting suggestion atau menerima saran, juga menolak saran. Nah, di sini yang accepting suggestion atau menerima saran menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. Yes, I will. It sounds good. Sure, I'll do that. Thanks, I'll do it. That's a wonderful idea. Thank you, I'll try that. Sedangkan rejecting suggestion atau menolak saran, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. I think it can't solve my problem. I tried that, but it didn't work. That's a good idea, but blah blah blah. I'm afraid I can't do that. I guess not. Nah, di sini kita lihat percakapannya. Ita, why don't you join us to do homework? I'm sorry, I have a headache. Really? You should go to doctor. You will be better soon. I hope so, thank you. You're welcome. Nah, kalimat yang saya garis bawahi ini adalah ungkapan untuk memberikan saran. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Baik, kita lanjutkan ke obligation. Obligation is described as pressure on a person to do something or not to do something. Kewajiban adalah tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Start, Pak, cek dulu albumnya. Masih. Masih. Oke, kita lanjutkan dulu. Model yang bisa kita gunakan adalah yang pertama adalah must, artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, maka akan ada konsekuensinya. Kewajiban ini sangat kuat menurut dirinya sendiri dan orang-orang sekitar. Nah, pattern yang digunakan adalah subject plus must plus verb 1 untuk kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat nominal, kita bisa menggunakan rumus subject must be plus adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan. Contohnya, Rendra must submit his English assignment to Miss Fanny. Rendra harus atau wajib menyerahkan tugas bahasa Inggrisnya kepada Miss Fanny. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang pertama karena ada kata kerjanya submit. Jadi Rendra sebagai subjek, kemudian must harus, kemudian diikuti dengan verb 1 submit. Contoh yang kedua, all people are waiting for Sinta, so she must be here. Semua orang sedang menunggu Sinta, jadi dia harus ada di sini. Dan di sini yang digunakan adalah rumus yang kedua. She sebagai subjek, kemudian must be, kemudian diikuti here karena tidak ada kata kerjanya. Yang kedua, kita menggunakan have atau has to, yang artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan karena ada pihak luar ikut campur atau bersifat impersonal dan lebih cenderung kepada sebuah aturan atau situasi yang umum. Pattern atau pola yang digunakan di sini adalah subject plus have atau has to plus verb 1. Kemudian yang kedua ada subject plus have atau has got to plus verb 1. Contohnya, she has to use calculator to count the price. Dia harus memakai kalkulator untuk menghitung harga. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang pertama. She, karena di sini she subjeknya, maka kita menggunakan has to,
kemudian diikuti dengan verb satunya use. Kemudian contoh yang kedua, we've got to send the letter in the post office. Kami harus mengirim surat itu ke kantor pos. Nah di sini we've got to, we've-nya ini itu singkatan dari have, hanya disingkat. Jadi we've got to, kemudian ikuti send verb satunya, kemudian apa? Objek dan in the post office-nya sebagai keterangan. Nah, kita boleh menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua, itu mana suka. Jadi terserah, boleh menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua. Contoh dialognya di sini. Miss Santi, may I have a question please? Certainly. What is it? Could you tell me what are the rules during the English test? Well, first, you must come on time. Second, you are not allowed to open dictionary. And the third, you can't use cell phone. Exercise. I submit my essay few days ago. Oke, itu tadi ya. Jadi Bapak tidak lanjutkan itu videonya karena itu sudah bagian latihan saja. Jadi untuk latihannya tidak perlu kalian kerjakan. Nah, karena tadi terpotong, Bapak harapkan nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Google Classroom ya, karena videonya itu juga sudah Bapak cantumkan di sana. Jadi silakan nanti lihat yang di Google Classroom-nya untuk menonton kembali. Nah, coba semuanya sekarang hidupkan mic-nya. Apa kalian sudah bisa menonton video tadi secara utuh? Bisa ya, Lodi Leliani bisa? Bisa, Pak. Kadek Nanda bisa? Bisa, Pak. Oke, Kak Fajar bisa? Bisa, Pak. Siapa yang tidak bisa menonton tadi? Karena terpotong ya, maaf ya. Sekali lagi Bapak minta maaf. Karena tadi ada gangguan listrik. Saya karena keasikan tadi ngomong, jadi lupa ngecas laptop saya. Jadi sedikit jadinya menjadi terganggu dari terpotong jadinya videonya karena dia blue screen. Nah itu tadi Bapak sudah berikan materi berupa penjelasan berupa file PowerPoint ya, sudah Bapak tayangkan penjelasan Bapak tadi. Itu Bapak ambil dari sumber yang Bapak cantumkan dari sumber internet. Tapi sumbernya lain dengan yang videonya ya, yang dibacakan oleh video tadi. Nah sekarang untuk supaya kalian lebih betul-betul memahami, artinya dari penjelasan suggestion ini ya, jadi Bapak harapkan sekarang katakanlah tugasnya untuk tugas hari ini. Jadi tidak perlu mengerjakan tugas tugas dari video itu, tapi tugas dari Bapak ya. Dengarkan baik-baik, baik juga yang nonton di YouTube. Bapak berikan tugasnya itu hari ini, yang harus dikerjakan hari ini. Ya. Seperti biasa, Bapak berikan waktu untuk mengumpul tugas ini nanti sampai besok ya. Ya terakhir hari Jumat. Ya, hari Jumat kita kan lagi dapat jam bahasa Inggris ya. Pada saat kita belajar hari Jumat itu terakhir ngumpulnya.
tugasnya adalah, ya dengarkan baik-baik. Kalian tonton kembali video tadi. Nah, tonton lagi video tadi. Kemudian dengan kemampuan kalian yang kalian miliki, silakan, kalau misalnya video ini itu video cerita, namanya kalau apa ya, namanya membuat sinopsis ya. Kalau nggak salah nanti hanya guru bahasa Indonesianya. Buatlah sinopsis atau catatlah, tulislah materi yang ada di video tadi. Jadi apa misalnya penjelasannya gimana, itu sebagai ilmu tambahan untuk kamu untuk materi suggestion and obligation ini. Jadi itu tugas kalian adalah catat baik penjelasan materinya dan juga contoh-contohnya, ditulis di buku tulis gitu. Seberapapun yang kamu mampu. Misalnya kalau misalnya tidak bisa sampai pada contoh dialognya tadi yang ada percakapannya tadi, yang jelas inti daripada materi suggestion and obligation yang ada di video tadi itu sudah kamu tulis kembali. Nah, setelah selesai menulis, seperti biasa, kamu foto tulisan yang kamu buat itu, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Itu jadi itu tugas untuk materi suggestion and obligation. Dan nanti tugas yang kamu buat baik minggu lalu ataupun yang sekarang, kita bahas nanti di pertemuan kedua hari Jumat. Nah, seperti itu. Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, saya harapkan juga yang nonton di YouTube ya, sekali lagi yang nonton di YouTube, Bapak sampaikan untuk tugas kita hari ini adalah membuat catatan kembali materi yang disampaikan di video. Setelah selesai kamu mencatat, kemudian foto dan kirimkan ke Google Classroom. Ya, itu. Jadi saya perjelas lagi. Ya, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud. Baik. Ya, ini karena sudah selesai. Jadi pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om Santi Santi Om. Oke, kalian boleh meninggalkan kelas.